Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, hubungan ilmu fikih dengan tasawuf, dan hubungan ilmu fikih dengan usul fiqh serta hubungan ilmu fikih dengan qawaid fiqh. Sebelum melanjut pada pembahasan, di sini saya akan mengenalkan kelompok 3. Yang pertama, Rizkiatul Ulia NIM U 2019-3082. Dan yang kedua, Faidatus Zulfa NIM U 2019-3072. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Yang pertama, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa tauhid adalah keesaan Allah, sedangkan ilmu tauhid adalah pengetahuan atau ajaran pengetahuan atau ajaran mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan bulat hati, kuatnya tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah hanya satu. Mentauhidkan ada dua macam. Yang pertama, yaitu menyatukan, memusatkan hati, menyeru segala umat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengakui keesaan Tuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hubungan yang erat di antara ilmu fikih dan ilmu tauhid. Demikian ini karena ilmu fikih objek kajiannya adalah hukum-hukum perbuatan lahirnya mukallaf atau al-ahkam al-amaliyah, sedangkan objek kajian ilmu tauhid mengarah pada persoalan kepercayaan atau akikah. Sehingga jika objek ilmu tauhid adalah soal usul atau pokok yang berupa kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala saja, maka objek ilmu fikih adalah furu atau cabang yang merupakan ibadah atau ajaran agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid yaitu bahwa ilmu fikih sebagai bangunan dan ilmu tauhid sebagai fondasinya. Berikut contoh ilustrasinya, yaitu salah satu dari ayat Al-Quran, contoh dari hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tauhid. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sumber ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ayat Al-Quran tersebut dijelaskan tentang perintah mendirikan sholat. Dalam hal ini, Quran tersebut dijelaskan bahwa sholat adalah objek kajian ilmu fikih berupa hukum-hukum syariat atau perbuatan orang Islam yang mukallaf. Sehingga karena tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka sudah pasti harus yakin pula akan adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau Tunggal. Sedangkan pengertian tasawuf itu sendiri adalah suatu usaha dalam upaya rangka mensucikan diri atau tazkiyatun nafs dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan di dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian hanya memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini merupakan pengertian tasawuf secara khusus yang biasanya dilakukan oleh para sufisme atau orang yang memfokuskan kehidupannya untuk selalu beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, praktik yang dilakukan yaitu mewariskan ajaran Islam berupa etika kehidupan sederhana, yaitu zuhud, tawakal, kerendahan hati, nilai-nilai kesabaran, dan lain sebagainya. Sehingga tasawuf berkaitan dengan batinnya, sedangkan fikih berkaitan dengan amalan syariat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Terkait dengan hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, yaitu fikih diibaratkan sebagai jasad, sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya. Kedua ini haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin suatu jasad bisa hidup tanpa adanya ruh di dalamnya, sedangkan ruh tidak mungkin bisa berfungsi tanpa adanya jasad. Berikut contoh ilustrasinya, hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat, karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja. Tidak peduli sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya. Disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Sedangkan kesimpulan hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf bahwa ilmu fikih sebagai jasadnya, sedangkan ilmu tasawuf sebagai ruhnya.
pertama, hubungan ilmu fikih dengan usul fikih. Seperti yang kita ketahui, menurut bahasa, fikih berarti faham. Dalam Al-Quran, faham tersebut dimaksudkan dapat diartikan pada faham agama atau tafaqquh fiddin. Sedangkan usul fikih artinya dalil-dalil fikih atau sumber-sumber fikih. Lantas apa hubungan ilmu fikih dengan usul fikih? Adalah seperti hubungan ilmu mantik atau logika dengan filsafat. Mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berpikir. Juga hubungan antara ilmu nahwu dalam bahasa Arab, di mana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan juga mengucapkan bahasa Arab. Demikian juga usul fikih, yang mana usul fikih adalah kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak mengalami terjadinya kesalahan di dalam menisbatkan atau menggali hukum. Contohnya tentang perintah mengerjakan sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra yang terjemahannya sebagai berikut: dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dan hadis Nabi yang berbunyi, sholatlah sebagaimana kamu melihatku bersolat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, kita belum dapat diketahui apakah hukumnya mengerjakan sholat itu, apakah itu wajib, sunnah, atau mubah. Dalam masalah ini, usul fikih memberikan dalil bahwa hukum perintah atau sunnah atau suruhan itu asalnya wajib, terkecuali adanya dalil lain yang memalingkannya dari hukum yang asli. Hal itu dapat dilihat dari kalimat perintah mengenai mengerjakan sholat bagi umat Islam. Hubungan antara fikih dan qawaidul fikih. Seperti yang kita ketahui mengenai fikih yang sudah kita bahas tadi, kita akan langsung membahas mengenai qawaidul fikih, yang mana qawaid itu merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian di dalam bahasa Indonesia bisa disebutkan dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Sedangkan menurut tinjauan terminologi menurut usul fikih, mayoritas ulama usul fikih, kaidah yaitu hukmun kulliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyatin. Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besarnya. Dapat disimpulkan bahwa qawaid fikih itu adalah suatu perkara kulit atau kaidah-kaidah yang umum pada semua bagian-bagian atau cabangnya, yang banyak yang dengannya diketahui hukum dari cabang-cabang itu. Lantas bagaimana hubungannya dengan ilmu fikih? Fikih membahas tentang cara bagaimana orang beribadah, tentang prinsip rukun Islam dan hubungan antara manusia sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, hubungan di antara keduanya sangat erat, karena qawaid fikih dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum-hukum perbuatan seorang mukallaf. Karena dalam menjalankan atau melaksanakan hukum-hukum tersebut, terkadang seorang mukallaf mengalami kendala-kendala. Contoh ilustrasinya, misalnya kewajiban sholat 5 waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya, kemudian seorang mukallaf dalam menjalankan kewajibannya mendapat halangan, misalnya akan diancam dibunuh jika mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dalam kasus seperti ini, mukallaf boleh menunda sholat dari waktunya karena jiwanya terancam. Hukum boleh ini dapat ditetapkan melewati pendekatan qawaid fikih, yaitu dengan menggunakan kaidah bahaya wajib dihilangkan. Ini adalah salah satu perbedaan antara usul fikih dengan qawaidul fikih, yang mana qawaid fikih merupakan kunci berpikir dalam mengembangkan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawaid al-fikih semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah
cepat dapat dipecahkan permasalahannya. Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka kunci berpikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dengan demikian, qawaid fikih sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problema hukum masyarakat. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan.